Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekarang insyaallah pasaran dimulai lagi. Patokannya jam 9 aja, 9 pagi. Kecuali yang ngaji Fathul Mu'in bilangin sama bapak ntar geser waktu. Kalau ngaji Fathul Mu'in ya geser waktu habis zuhur ya. Malam kalau ntar udah nggak di Rosa libur ya diisi pasaran biar hatam, amin ya rabbal alamin. Terus nunggu ngaji itu fadilahnya besar ya. Orang mau kata Rasulullah kalau tempat pengajian itu kan Riyadul Jannah, taman sor, berlama-lamanya di taman surga dinikmati. Jangan di Indrayanti aja. Indrayanti sing esuk sampai luhur kesenengan. Nunggu ngaji sudah lebih mengeluh tanpa disadari bahwa itu adalah taman surga. Bang Ajis ini Bang Ajis Kacung Tanjung mau ngaji. Ajis Kacung Tanjung mana? Tanpa disadari itu taman surga. Jadi semakin lama di tempat ngaji ya semakin banyak fadilahnya, keutamaannya. Banyak orang dapat futuh, dapat kebuka hatinya karena berlama-lama di tempat ngaji. Meskipun pengajian belum dimulai. Tuh, satu. Yang kedua, transfer ilmu. Paham? Transfer ilmu dengan harta, dengan uang itu lebih utama mana? Ya jauh lebih utama ilmu. Al-ilmu afdulu minal mal. Ilmu lebih utama dibanding harta. Keutamaan ilmu dibanding harta itu dari sisi apa? Dari sisi apa aja? Banyak. Ratusan alasan, bahkan ribuan alasan mengapa ilmu lebih utama dibanding harta. Dan empirisnya bagaimana juga ada secara empirisnya itu. Bisa dibuktikan secara empirik bahwa ilmu itu lebih utama dibanding harta. Lalu Bapak ini mau transfer sama kalian ilmu. Cuma masalahnya begini, manusia itu lebih senang ditransfer duit. Oleh ATM duit, alhamdulillah. Ada oleh ilmu biasa baik. Padahal dapat ilmu harus lebih bersyukur dibanding dapat apa? Harta, duit. Harus lebih bersyukur karena lebih afdal, lebih utama. Lagian kamu ya yang ditransfer mau apa enggak? Kalau ada guru bilang saya mau transfer ilmu ya sama kamu, oh enggak ah, puyeng kepalanya. Yang sih beli gelap, ada duit sih, menek. Kadiakeun bae sadayana. Kalau uang si menek bae serog. Tambah akeh tambah senang. Ditransfer ilmu tambah akeh tambah puyeng. Ya, jadi sebenarnya beda. Transfer ilmu dengan transfer uang itu sebenarnya beda, sebetulnya beda. Istilahnya sama-sama transfernya tapi hakikatnya itu beda. Buktinya begitu bedanya. Yang ditransfernya mau apa enggak? Tuh. Kalau uang pasti mau, pasti itu, nggak siapa. Tapi kalau ilmu, serok, sana jalan-jalan kamu, ketemu gelandangan mana, ketemu anak pang, sini, mau nggak saya ajarin jurumiyah? Apaan jurumiyah? Terus mana nih bocah jalanan kan? Diajak kan, ngaji jurumiyah. Dengan gelem hebat, apa banding alfiyah? Ya. Apa sini Abdul Wahab
Turuki, alah. Baru-baru Fathul Wahab kan tambah gede itu ilmunya. Safina be gelem transfer Safina. Jadi beda sebenarnya, transfer ilmu dengan transfer harta itu beda, karena ilmu dengan hartanya beda, transfernya pun beda, dan nilainya juga beda. Terus kalau transfer ilmu meskipun sedikit, manfaatnya dunia akhir. Nah, maksudnya transfer ilmu itu artinya nasrul ilmi, menyebarkan itu kewajiban itu, jangan dikira bukan kewajiban. Kewajiban kalian sebagai santri suatu saat wajib menyebarkan ilmu pengetahuan. Sebarkan ilmu pengetahuan. Amalkan untuk diri sendiri dan tularkan kepada orang lain. Ditularkan, disebarkan pada orang lain itu termasuk mengamalkan ilmu, termasuk. Kalau nggak disebarkan kepada orang lain, ya berarti tidak mengamalkan. Diamalkan untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain juga. Maka kadang-kadang orang yang hafal hadis, hafal Quran, nggak mengerti maknanya, nggak mengerti maksudnya, tapi setelah disampaikan ke orang lain justru yang memahami maknanya. Quran itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba muballighin aw amin sami'in. Banyak orang yang ditersampaikan itu lebih paham, lebih madai min sami dari orang yang mendengarkan. Artinya sahabat yang menyampaikan sabda Rasulullah, tapi yang mengerti tabi'in. Beberapa tabi'in, ulama-ulama yang cerdas-cerdas itu lebih mengerti maksudnya Rasulullah itu. Dia lebih pintar ketimbang sahabat, meskipun lebih afdol, lebih utama sahabat. Sahabat lebih afdol, tapi tidak menjamin lebih pintar dibanding tabi'in. Setelah diterima oleh tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas al-Asbahi, beliau lebih paham maknanya hadis itu. Lalu jadilah ilmu fikih. Bahkan tabi'in menyampaikan lagi, diterima, ditransfer oleh tabi'in, diterima oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih paham lagi dalam beberapa sisi. Jadi menyampaikan ajarannya Rasulullah itu wajib hukumnya. Makanya kalau kita semua pengen mukanya bercahaya dunia akhirat, harus menyampaikan ajaran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, bahkan hampir mutawatir hadisnya itu. Ada yang bilang hadis mutawatir. Naddarallahu rajulan sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'in. Rasulullah bersabda, mudah-mudahan, kata Rasulullah, naddarallahu, dongeng kanjeng Nabi nggak bakal ditolak. Doa seorang Rasul itu melebihi malaikat kadang-kadang lebih utama dibanding doanya malah malaikat. Karena seorang Rasul itu lebih utama, lebih afdal dibanding malaikat. Nah, ini doanya seorang Nabi, naddarallahu rajulan, mudah-mudahan Allah memancarkan cahaya sami'a maqalati, kepada orang yang mendengarkan ucapanku, kata Rasul. Fawa'aha, kemudian dia hafalkan, fa'addaha kama sami'a, kemudian sampaikan kepada orang lain sebagaimana apa yang dia dengarkan. Farubba muballighin aw amin sami'. Banyak sekali, rubahnya litakfir itu boleh, litaklil juga boleh sebetulnya. Banyak sekali orang yang muballigh, yang tersampaikan ucapanku, lebih mengerti, memahami dibanding yang mendengar. Itu yang paling penting. Naddarallah, dia menyampaikan ajaran Rasulullah. Ini fadilahnya, keutamaannya dunia akhir, dipancarkan cahaya oleh Allah.
mukanya bercahaya, hatinya pun bercahaya. Inilah ilmu agama, beda dengan ilmu lain. Kalau ilmu lain bener aja, ilmu lain bener aja. Sekedar transfer, maka lebih pintar Google daripada itu. Profesor, doktor, Google SH, lebih alim, lebih pintar ya. Iya. Tetapi ilmu agama harus disampaikan, wajib masalahnya itu. Bukan sekedar mengucapin Bismillah saja. Kalian sama murid-murid, Bismillah, itu kunci surga itu. Jangan diremehkan itu. Ayo nak bareng-bareng, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, bareng. Kunci surga itu. Jangan diremehkan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Hadis yang menerangkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Bapak pernah baca ketika pasaran ya dulu, Kilatan Ramadan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, ikut ya. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah tentang sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Baik itu sifat perangai maupun fisik, karakter maupun fisik. Bahkan di situ nerangin beberapa perabotan Rasulullah, kendaraannya Rasulullah dan lain-lain itu. Karangannya Imam At-Tirmidzi, Abu Saurah At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi dalam bidang hadis itu 2. Ada Imam Abu Saurah At-Tirmidzi, itu Sahibus Sunan, yang punya Sunan Tirmidzi ya. Ada Imam At-Tirmidzi Al-Hakim, beda itu. At-Tirmidzi Al-Hakim, di penghakiman deh. At-Tirmidzi Al-Hakim atau Al-Hakim At-Tirmidzi. Qala Al-Hakim At-Tirmidzi boleh. Itu yang nyusun kitab At-Tajul Jami' lil Usul. Itu puluhan jilid itu kitab hadisnya itu. Sama-sama ahli hadis. Cuma kalau Imam At-Tirmidzi As-Sahibus Sunan itu yang menonjol ilmu syariatnya. Yang menonjol apa? Ilmu syariatnya. Ilmu syariatnya, ilmu hadis, fikihnya yang menonjol itu. Kalau Al-Hakim At-Tirmidzi yang menonjol ilmu tasawufnya. Beliau wali itu. Kewaliannya itu. Bedanya. Itu Al-Imam Hakim At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi Abu Saurah At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilul Muhammadiyah, di pembukaannya, muqaddimahnya, cuma banyak terjemahan kitab Syama'ilul Muhammadiyah tidak mencantumkan hadis ini. Bahkan cetakan-cetakan baru yang Bapak terima sekarang itu hadis ininya nggak ada. Padahal di cetakan lama ada. Di kitab cetakan lama, Bapak kan kitab cetakan lama ada hadis ininya. Jadi cetakan-cetakan baru juga terjemahan hadisnya tidak ada. Padahal pentingnya luar biasa hadis. Pentingnya luar. Artinya kok kenapa sih Imam Tirmidzi menyampaikan hadis tentang masalah sepele sama Rasulullah? Contohnya, ada berapa ubannya Rasulullah? Sebutkan ubannya Rasulullah itu sekian. Siapa yang uban dibahas coba? Ya, penting apa enggak tuh? Kalau yang menyangkut Rasulullah penting. Kalau menyangkut si fulan yang di jalan-jalan buat apa itu? Itu si itu tuh, tahu ubannya ada berapa? 313. Ya lebih penting kan. Kalau menyangkut Rasulullah itu sangat itu kelihatannya sepele. Sendalnya Rasulullah itu ketika sendalnya copot, beliau jahit sendiri, dijahit. Bajunya sobek, dijahit sendiri. Jahit sendiri, bajunya sobek. Sendalnya itu artinya tidak selalu begitu, tapi beliau mengerjakan pekerjaan begitu. Meskipun beliau Rasulullah itu orang yang paling mulia, tapi mau mengerjakan hal-hal yang bersifat dikerjakan orang-orang biasa. Beliau sering menyapu rumah sendiri, nyapu di rumah, bahkan di dapur juga cuci piring, bantu istrinya.
istrinya di dapur dibantu. Oh, borong wong zaman sekian jadi laki, menjadi suami baru gajinya seberapa, kasih duit sama istri sambil begini tangannya, cuci dong tuh gelas tuh kotor tuh, oh piring sendok, gimana sih berantakan mulu. Istrinya habis nyuci, habis apa, wes oke pijeti, enak teman kan pijeti. Jadi istrinya jadi macem-macem dah, jadi mesin cuci istrinya tuh ya, jadi kompor ya, merangkap jadi tukang pijit juga. Tukang asuh anak, aduh masya Allah berat sekali pekerjaannya seorang ibu rumah tangga, kasihan. Padahal kewajibannya bukan itu, istri itu sebenarnya gak wajib masak buat suami, sebenarnya gak wajib ya. Ngepel, nyapu di rumah itu gak wajib, mijitin suami juga tidak wajib sebetulnya, kecuali kalau pijitan dalam tanda kutip itu saya nggak ngerti itu apa. Paham? Pijitan itu kan beda, ada pijitan yang remek kiawak ya ada, ada yang lus-lus ya ada. Paham? Cakariba aja lus-lus, gue yang dawa kau dulu cakariba. Jadi itu dalam kitab Asyama'ilul Muhammadiyah, hal-hal yang sepele disebutkan dalam hadisnya Imam Tirmidzi itu, karena beliau ingin bercahaya, baik itu muka beliau maupun hati beliau, baik di dunia maupun di akhirat, dapat berkah dongeng Kanjeng Nabi. Jangan disepelekan, meskipun hanya bismillah, meskipun hanya uban Rasulullah, meskipun isinya nerangin sendalnya Rasulullah. Ternyata setelah ulama sufi maupun ulama fikih, ahli fikih membahas tentang sandalnya Rasulullah, isinya ilmu semua. Coba kalau nggak disampaikan bagaimana? Ilmu kabeh, ilmu tentang sandalnya Rasulullah. Waduh, itu kalau dibahas luar biasa. Ada ulama besar yang menyusun kitab tebal segini khusus membahas sandalnya Rasulullah. Saya gentleman ya, sandalnya Kanjeng Nabi bari sandalnya Sadar Darussalam. Bayangan be digasapi be. Bah, kitab segini tebelnya bahas sandalnya Kanjeng Nabi, keutamaannya, fadilahnya dan apalagi. Ulama khusus. Jadi banyak hadis sepele di kitab Asyama'ilul Muhammadiyah kelihatannya, tapi muatannya luar biasa. Karena dalam agama itu nggak ada hal yang sepele, itu nggak ada. Kebaikan itu nggak ada yang sepele. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Dalam hadis sebutkan bahwa berbuat kebaikan meskipun sepele itu tetap berbobot, pahalanya banyak. La tahtakir minal ma'rufi syai'a. Itu sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin la tahtakirunna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan meskipun sedikit. Syai'a. Karena yang sedikit itu bisa jadi besar dan bisa jadi berbobot kalau orang sudah tahu ilmunya dan tahu fadilahnya, keutamaannya. Itu kata Imam Tirmidzi, ngajari lafaz bismillahirrahmanirrahim sama anak-anak kecil itu bisa jadi kunci surga. Bukan hanya buat anaknya, gurunya yang ngajarin anaknya juga, kedua orang tuanya bisa terbawa masuk surga sebab bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mulanya bismillah gua jadi remeakan, bobotnya besar. Bismillah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu man yamshi ala wajhil ard al-muallimun. Sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi ini adalah al-muallimun, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Sudah ilmu ku ilmu dalam tanda kutip, yaitu ilmu Kanjeng Nabi. Fa innahum kullama khuluquddin jaddaduhu. Karena mereka ketika agama ini menjadi rapuh, jaddaduhu, mereka lah yang memperbaharui agama itu. Agamanya dibaruin, dikuatin lagi supaya enggak rapuh. Fa innahum idza qala lis-sabiyyi qul bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau-beliau nih para pengajar ilmu apabila berkata sama anak kecil, qul bismillahirrahmanirrahim, katakanlah nak bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng bismillah, kan begitu. Kataballahu alaihi wa ala sabiyyi wa ala walidayhi baru'atan minan nar. Maka Allah akan mencatatnya. Kata B itu bisa mencatat bisa, memastikan juga bisa. Maka Allah akan memastikannya. Dan sama anak itu juga bagi kedua orang tua anak itu yang ngucapin bismillahirrahmanirrahim baru akan benar, bebas dan neraka. Bebas dan uang manjing surga pirang-pirang ya. Bab orang masuk surga itu tapi dikum dengan neraka dinginnya pirang-pirang. Kata malaikatnya gini, kamu masuk surga ya, alhamdulillah. Kok yang neraka dingin 300 tahun dikum dingin, kau bakal segesang ngerumpang gaya areng wis mana masuk surga. Nah Allah jangan sampai begitu, jangan. Makanya Allah ajirni minan nar, Allah ajirni minan nar, doa Rasulullah itu ya. Doanya Rasulullah, Allah ajirni minan nar, pagi sore itu, subuh maghrib, Allah ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka. Allah memastikannya, mencatatnya kepada guru itu, juga kepada muridnya, juga kepada kedua orang tuanya. Baru akan benar bebas dari neraka. Kue yang nerangkan fadilai mondok, alhamdulillah. Jadi kalian yang mondok nih, kedua orang tua kalian dapat bonus dari Gusti Allah. Orang yang mondokin anaknya di pesantren ada bonus dari Allah. Bonusnya apa? Barokah dunia akhir. Dunianya barokah, rezekinya lancar, insya Allah usahanya gampang, amin ya robbal alamin. Sebab anaknya mondokin anak, ngongkosin anak mondok. Jadi anak kayak oleh ilmu ning pesantren, senajan pondok turu bega, uang tua loro ya oleh berkah nunggu mayago. Dapat berkah dunia akhirat. Ceritanya banyak lah. Kalau bapak ceritain banyak itu kejadiannya. Sebab anaknya mondok, kedua orang tuanya keberkahan. Itu dalam hadis itu sebelumnya ada riwayat begini, a'tuhum wala tastajiruhum. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, berikanlah sama guru-guru sesuatu yang berharga. A'tuhum wala tastajiruhum, dan jangan kau anggap mereka sebagai buruh. Jangan dianggap sebagai buruh pekerja. Artinya meskipun guru itu ya bekerja, tapi para guru itu pahlawan. Para guru itu apa? Pahlawan. Orang yang mulia. Bukan sekedar pekerja kemudian dapat upah, dapat duit. Enggak. Kata Rasulullah itu, a'tuhum wa la tastajiruhum. Berikanlah kepada para guru-guru sesuatu yang berharga, wala tastajirum, jangan kamu anggap mereka buruh pekerja. Fa innahum idza qala lis-sabiyyi qul bismillahirrahmanirrahim kataballahu alaihi wa ala sabiyyi wa ala walidayhi baru'atan minad.
pentingnya itu, menyampaikan ajaran agama meskipun sedikit. La tahtakirunna minal ma'rufi syai'a. Ini agama, ini ajaran agama ini. Judulnya ini. Yang Bapak ngomong ini judulnya ajaran agama, kebenaran. Tuh. Bukan sekedar ilmu biasa, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu begitu. Sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idzan taha ila soffi. Sekedar pembukaan Bapak begini ya, biar Bang Inai ngerekam dan nanti rekam. Yang penting-pentingnya dipotongin buat TikTok. Manusia TikTok, cuman mau TikTok biar ngeliat TikTok yang manfaat dong. Pilih-pilih. Babu ma yaqulu idzan taha ila soffi. Babu ma utai kubab dalam nerangkan barang yaqulu kang ucap sapa wong idzan taha ila soffi. Idzan taha nalikane tutup sapa wong ila soffi maring sof. Rawaina ngriwayataken sapa kita an Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Sa'd ibn Abi Waqqas, saking Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Karena rajulan sudah wong lanang kuja'a teka sapa rajul ila salati maring salat wa Rasulullah hale uta Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli lagi salat sapa Rasulullah. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah hina intaha ing dalem nalikane tutup sapa wong ya ila sofi maring sof. Faqala mangka ngucap sapa rajul hina intaha ing dalem nalikane tutup sapa rajul ila sofi maring sof. Tutup ning sof ngucap nglafaz Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ini doa ini inisiatifnya seorang sahabat. Ya. Sahabat mengucapkan doa berinisiatif dan dianggap oleh Rasul itu doa yang baik. Doa yang baik. Nah, inilah menunjukkan bahwa ilmunya para sahabat itu ilmu laduni. Semua sahabat Rasulullah mempunyai ilmu laduni. Cuma banyak dan tidaknya itu masing-masing beda-beda. Kenapa para sahabat Rasulullah punya ilmu laduni? Karena mereka bertemu dengan Rasulullah, ketemu wajah kanjeng Nabi, ngaji kanjeng Nabi, dan ketularan ladunia. Buktinya ini, doa ini nggak diajarkan Rasulullah, tapi sahabat sendiri bisa doa ini. Dapat ilham dari Allah untuk mengucapkan doa ini, dan doa ini dianggap baik, dibenarkan, dianggap baik oleh siapa? Junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan ilmu laduni. Dan masih banyak ribuan ini kasusnya seperti itu. Inisiatif ibadah maupun doa maupun keilmuan dari para sahabat yang padahal mereka enggak dari Rasulullah langsung, tapi dapat ilham dari Allah, dapat inspirasi, dapat insting, wariza ilahiyah, insting dari Allah. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Falamma qada mangga semangsana rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata ing salat, ngrampungaken ing salat. Khina inta ila sofi Allah menglaf Allah ma Allah atini mugia maringi sapa tuan ing kaula. Afdolama ing paling utama te barang tu'ti kang maringi sapa tuan ibadah kang pira-pira kaulane tuan as-solihina kang saleh-saleh kabeh. Falamma qada maka semangsana ngrampungake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat ing salat qala dawuh sapa Rasulullah ing lafaz manil mutakallimu anifan.
manil mutakallimu man utai sapa man iku sapa al mutakallimu utai wong kang ngucap anifan dalam waya mau anifan dalam waya mau ay zamanan qalilan mau madha zamanan qalilan madha. Siapa yang ngomong tadi itu? Qala jawab sapa rajul ana qaula ya Rasulullah. Oh Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lafaz idzan yuqaru jawaduka. Yuqaru ya di sini. Yuqaru itu. Idzan yuqara wa idzan tusibka khususatun. Idzan yuqaru jawaduka wa tushhada fi sabilillah taala. Di kita mau yuqara apa yuqaru? Yuqaru aja deh. Yuqaru. Idzan kalau neng kono kalau begitu yuqaru disembelih apa jawaduka jarane sira. Wa tustashhadu lan dianggap mati syahid sapa sira fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah, fi sabilillah taala ing dalam dalane Gusti Allah taala. Rawang riwayat hadis sapa An-Nisa'i Imam Nisa'i. An-Nasa'i dibaca Nisa'i boleh, Nasa'i boleh ya. Asalnya Nisa'i itu asalnya. Tapi umumnya orang An-Nasa'i. Rawahun Nasa'i ngriwayatkan hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Sunni lan Imam Ibnu Sunni. Warwalan ngriwayatkan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Fi tarikhi dalam tarikh Imam Bukhari. Fi tarjamati Muhammad bin Muslim dalam biografi tarjamah biografi Muhammad bin Muslim Ibn A'id. Itu dalam kitab Tarajimul Ulama, terjemah dalam kitab kuno itu dimaksudkan dengan biografi. Tarjamatul muallif, terjemah tentang muallif. Itu terjemah itu maksudnya biografi. Bukan translate, bukan ya. Terjemah artinya translate itu zaman-zaman sekarang ini bid'ah. Kullu bid'atin lafaz kullu itu enggak semuanya artinya semua. Lafaz kullu itu bisa berarti hal yang banyak, artinya banyak yang bid'ah itu dolalah, itu begitu. Tapi tidak semuanya. Jadi lafaz kullu bid'atin dolalah itu mafhum mukhalafahnya apa? Begini, laisa kullu bid'atin dolalah. Tidak setiap bid'ah itu, tidak setiap semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat. Karena kullu di situ maknanya bukan makna semuanya. Data empiris membuktikan banyak bid'ah yang bahkan wajib. Bid'ah itu bahkan apa? Wajib. Al-bid'atul wajibah. Ada bid'ah al-masnunah, al-mandubah, dianggap baik, sunnah. Ada bid'ah yang mubahah, dimubahkan, dibolehkan. Yang makruh anda tekan yang haram. So. Awas hati-hati, jangan jadi tekstualis jadi orang itu ya. Tadi Bapak nerangin masalah transfer ilmu itu, kalau ada ulama, kiai yang agak galak menerangkan tentang transfer ilmu, bukan berarti beliau salah. Beliau benar itu, benar. Cuma jangan disalahpahami. Benar. Jadi bahwa pendidikan at-tarbiyah wa ta'lim di pondok pesantren itu bukan sekedar transfer ilmu, bukan. Tapi di situ ada nilai dakwahnya, dakwah bil hal ya. Ada nilai apa? Dakwah bil hal. Nilai dakwah bil hal.
ada nilai dakwah bil halnya di pesantren itu, karena ada sholat berjamaah, ada ngaji, ada apa, ada al-mu'asyarah bainal ikhwan, pergaulan antara sesama dan sebagainya. Dakwah bil hal. Dakwah yang paling baik itu kan dakwah bil hal. Ya. Dan dakwah dengan sikap, dengan karakter, itu yang paling baik. Maksudnya jangan sampai itu dilupakan, dakwah bil hal itu. Karena ilmu itu untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan, untuk diaplikasikan, untuk dimanifestasikan. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah ilmu yang manfaat dunia akhirat. Barokah dunia akhirat, selalu tambah kebaikannya setiap hari, amin ya rabbal. Tambah ilmunya, tambah rezekinya, amin. Tambah umurnya panjang pun kalau nggak barokah percuma mubazir. Nggak ada. Umurnya berapa? 330 tahun. Karyanya apa? Dia bisa meninggalkan murid berapa? Karyanya apa? Kebaikannya apa? Nggak ada. Ada 3 orang 40 tahun. 40 tahun maning jadi koruptor. Misalnya, naudzubillah, ya mubazir umur begitu tuh. Sebaiknya dia mati aja. Buat apa banyak umur? Jadi malaikatnya siram, mati. Berikan si malaikat maut gumbar itu. Kalau dipetes deh kok. Itulah pentingnya doa. Doa itu mukhul baca bismillah, itu Quran itu penting semua. Baru bismillahnya aja udah luar biasa top. Apalagi 6.600 ayat. Belum 6 ayat. 6.666 ayat. 30 juz, 114 surat. Baru bismillahnya aja udah luar biasa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Quran baru bismillahnya aja udah luar biasa. Mana ada kalimat di dunia ini yang hebatnya lebih lafaz bismillah, gak ada. Quran, apalagi Fatihah. Berapa ayat? 7 ayat Fatihah itu. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Di Quran seluruh dunia, bahkan cetakan Mekah sekalipun, cetakan Mekah itu terbaru itu. Bismillahirrahmanirrahim siji. Alhamdulillahirabbil alamin loro mulane sembahyang diwaca. Bismillah ya jadi diwaca. Emang berat kamu baca bismillah? Gampang baca bismillah. Kadang gampang tel perkara bagus baby gelem cangkem ireng muni bismillah. Cangkem gawean apa kayak? Quran, belajar Quran. Mudah-mudahan kita diberi futuh sehingga lancar membaca Quran. Amin ya rabbal. Setelah lancar baca Quran, berusaha memahami Quran, paham sama Quran, memahami Quran. Jadi kamu kitab Safinah Takrib itu dari Quran semua. Safinah itu dari Quran, Takrib dari Fathul Wahhab Yasin Quran. Model Muhtaj dari Quran, Fathul Wahhab Quran kan sumbernya. Terus Ihya Ulumuddin Quran. Dawe Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi kue sumbernya sing Quran, sumbernya itu dari Quran. Dawe Kanjeng Nabi. Kutubus Sittah sumbernya Quran.
tafsir yang begitu tafsir As-Sa'labi itu Bapak ada tafsir Ibnu Katsir, puluhan jilid tafsir. Kitabnya Bapak kemarin tuh yang diberi sama kamu tuh, Bughayatul Baq tafsir ya, kita Bapak sini berdua karena kafe baik berdua opo reno guru takut cicing wae opo reno pipo. Kalian kan kasih kita Bapak, tahu nggak kita dia? Kita Bapak Bughayatul Syarah Bidayatul Mujtahid Imam Lurus. Bidayatul Mujtahid itu dua kitab Syarahi kitab Bughayatul Baq. Pas itu berapa juz? 17 atau 15? Itulah jilid tentang ilmu fikih 4 mazhab. Sumbernya sikap Qur. Mulanya laman otaknya pengen pinter, nih dengerin Bapak ngomong. Kalau kamu otaknya pengen cemerlang, pengen pinter, kan sering-sering baca Quran. Lebih sering baca Quran, lebih pinter, lebih cerdas. Susah baca Quran itu, ya udah perjuangan itu. Tambah kesana tambah pinter intinya. Namanya juga orang belajar, bismillah. Lidahnya susah, marah Bapak mana tak gunting. Tuh tang banyak tetap, kalau jepit pakai tang keren. Abu ya serap. Orang yang susah baca Quran juga dapat pahala ya. Iya. Orang yang ngaji Quran kesusahan itu dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Sabdanya itu. Ada orang baca Quran dan susah bacanya, diberi bonus. Tambah ya jawatin. Tetap dapat pahala. Bukan malah dapat dosa, bukan. Yang dosa itu yang nggak mau belajar Quran dan bacanya salah. Udah tahu salah, nggak belajar baca Quran. Gak ada gurunya lah, itu ya gak benar. Balam yujawidil Quran bahwa asim. Siapa yang gak baca Quran dengan tajwid, asim, dia berdosa. Saya kira itu dulu buat pembukaan. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat di akhirat. Semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya